Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Masyita Saburu selaku perwakilan dari kelompok 1 AKNC Praktikum 1. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para Sidin dan juga Ibu Yuni selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi akuntansi berbasis web yang sudah memberikan penugasan ini, sehingga kami dapat mengeksplor lebih jauh mengenai akuntansi berbasis web yang sudah seharusnya sangat berguna untuk kami di masa depan. Sebelum memasuki pembahasan, di sini saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1 terlebih dahulu, yaitu ada saya sendiri, Masyita Saburu, kemudian Michelle Darmawan, Rizky Nanda, Raja Ansani, dan juga yang terakhir yaitu adalah Rahma Elva. Nah, di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan membahas mengenai tugas besar yang sudah kami buat, yaitu adalah aplikasi keuangan. Dan saya juga akan menjelaskan fitur-fitur apa sajakah yang terdapat dalam aplikasi keuangan tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai untuk menjelaskan mengenai aplikasi keuangan yang sudah kelompok kami buat. Sebelum itu, kita harus memastikan terlebih dahulu apakah sampipi kita berjalan dengan baik. Di sini sampipi kita sudah berwarna hijau yang artinya sampipi kita sudah berjalan. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke web untuk menjalankan web yang sudah kita buat dengan mengetik localhost aplikasi underscore keuangan dan enter. Nah, tampilan awal dari aplikasi keuangan kita adalah seperti ini, yang mana sebelum memasuki menu utama, kita diharuskan untuk memasukkan username dan password. Nah, baik, di sini kita akan isikan terlebih dahulu username-nya, yaitu adalah kelompok 1. Dan untuk password-nya juga adalah kelompok 1. Kemudian kita bisa klik sign in. Nah, setelah masuk, berikut adalah tampilan awal dalam aplikasi keuangan. Beberapa menu yang dimiliki yaitu ada menu dashboard, data kategori, data transaksi, utang piutang, rekening bank, data pengguna, berbagai laporan, bahkan ganti password. Dan juga yang terakhir yaitu adalah menu logout. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai menu yang ada di aplikasi keuangan yang sudah kelompok 1 buat. Nah, yang pertama yaitu adalah dashboard. Dashboard di sini adalah menu utama yang menampilkan berapakah jumlah pengeluaran dan pemasukan yang sudah dilakukan melalui transaksi. Jadi, saat melakukan transaksi, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran, nominal yang tercantum akan terupdate di bagian menu dashboard tersebut. Nah, sini ya teman-teman, ada pengeluaran bulan ini dan juga pemasukan bulan ini, bahkan bisa menampilkan berbagai macam pemasukan pada tahun ini. Nah, fitur selanjutnya yang ada di dalam menu dashboard itu yaitu adalah terdapat grafik bulanan dan juga grafik tahunan yang dapat menampilkan naik dan turunnya pengeluaran serta pemasukan. Nah, fitur yang terakhir yang ada dalam menu dashboard itu yaitu adalah kalender. Walaupun kalender ini cukup kecil, akan tetapi kalender ini sangat membantu untuk mengetahui tanggal berapakah hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data kategori. Dalam menu ini, kita dapat membuat atau menambahkan berbagai macam kategori berdasarkan transaksi keuangan yang sudah kita laksanakan. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan menambahkan kategori penjualan produk dengan mengklik tambah kategori, dan kita bisa langsung memasukkan nama kategori yang akan kita pakai. Di sini saya akan memasukkan penjualan produk. Kemudian klik simpan, dan penjualan produk akan tampil di paling bawah ini. Nah, apabila kita ingin mengedit, bisa di sini kita bisa edit seperti penjualan produk A dan klik simpan. Nah, data kategori ini sangat berpengaruh dalam kita mengisi data transaksi.
Nah, itu adalah menu data kategori. Menu yang selanjutnya yaitu adalah data transaksi. Nah, di dalam menu ini, kita dapat menginput transaksi dan mengelompokkannya ke dalam pemasukan atau pengeluaran berdasarkan kategori yang sudah tadi kita buat di menu sebelumnya. Nah, baik, di sini saya akan mencontohkan cara dalam menggunakan menu transaksi. Seperti biasa, di sini ada fitur tambah transaksi. Kita bisa klik fitur ini, tambah transaksi, dan tanggal berapakah transaksi itu dilakukan. Semisal kita isikan 1 Juni 2023. Kemudian pilih, di sini kita tadi kan sudah membuat kategori penjualan produk. Kalau penjualan produk itu kita berarti masuk ke pemasukan, karena barang yang dijual itu akan masuk ke kas kita. Kemudian kategorinya yaitu adalah penjualan produk A. Kemudian masukkan nominalnya kita seperti contoh 1.500.000. Keterangannya adalah penjualan produk A kepada perusahaan B. Nah, di sini kita bisa upload filenya ya teman-teman, akan tetapi file yang diperbolehkan itu hanya berbentuk PDF, JPG, dan juga CPG. Dan kita di sini mencoba upload. Choose file. Di sini kita pakai menu PDF. Ini dia. Contohnya upload ABW, dan dia sudah terupload. Di sini kita juga bisa memilih rekening bank yang ingin kita pakai. Di sini ada Bank BRI kita pakai dan juga semuanya sudah terisi, kemudian kita klik simpan. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman pada tanggal 1 Juni 2023, kategorinya yaitu adalah penjualan produk A dengan keterangan penjualan produk A kepada perusahaan B. Nah, di sini jenisnya yaitu adalah pemasukan, maka uang di sini kita akan masuk ke rekening kita, yaitu sebesar 1.500.000. Apabila kita ingin mengedit, bisa tinggal klik edit, kemudian kita bisa edit apa saja yang ingin kita ganti. Misal ini penjualan produk A kepada perusahaan C. Kemudian klik simpan. Lalu detailnya, detail formulir yang sudah kita upload tadi bisa kita lihat di sini. Oke, menu yang selanjutnya yaitu yang akan saya bahas adalah menu hutang piutang. Nah, di sini dalam menu hutang piutang ini kita bisa mengetahui siapa sajakah yang berhutang kepada kita dan siapa sajakah yang kita hutangin, teman-teman. Nah, di sini catatan hutangnya yaitu adalah berarti di sini contoh yang pertama kita mempunyai hutang kepada Roko Samsu. Nah, kita ingin tambah hutang kita. Kemarin kita baru berhutang kepada perusahaan B. Kemarin itu adalah tanggal 31 Mei. Maka nominal yang akan kita isikan semisal 500.000 ya, teman-teman. Dan keterangannya adalah berhutang kepada toko B untuk pembelian buku. Nah, simpan. Jadi dalam fitur ini kita bisa mencatat kita sudah berhutang ke siapa saja. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke catatan piutang. Di dalam catatan piutang ini akan diketahui siapa saja yang berhutang kepada toko kita. Semisal kita tambah piutang. Dan fiturnya itu sama seperti tambah hutang, kita bisa tambah tanggal dari sini, semisal tanggal 30 Mei, dan nominalnya yaitu sebagai contoh 250.000. Dan keterangannya adalah toko A berhutang sebesar 250.000 untuk keperluan pribadi. Kemudian klik simpan. Nah, sudah masuk ya. Di sini ada kodenya dan juga tanggal, bahkan keterangan dan juga nominalnya tercantum dalam data piutang di sini. Jadi,
catatan hutang dan catatan piutang itu sangat berguna banget untuk keperluan toko ya teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui siapa sajakah yang sudah berhutang kepada kita, dan juga apakah kita berhutang kepada toko tersebut atau tidak. Bisa diketahui dalam catatan hutang ataupun catatan piutang. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah rekening bank. Nah, di sini itu adalah rekening bank yang kita pakai di toko kita ya, teman-teman. Jadi di sini itu ada namanya itu Bank BRI, pemiliknya itu dengan nomor rekeningnya sebagai berikut, dan nomor rekeningnya siapa, ini sini adalah central printing, yang juga ada saldonya berapa. Nah, karena kan kita tidak ada contoh rekening, jadi kita akan menampilkan saja cara menampilkan tambah banknya seperti apa. Nah, ini tambah bank, misalnya Bank BCA, dengan nama pemiliknya itu, semisal saya sendiri, Syita Saburu, dan juga nomor rekeningnya. Ini karena kita tidak ada contoh rekeningnya, kita bisa ketik saja asal ya teman-teman. Dan saldo awalnya, semisal kita punya saldo awalnya 15 juta. Simpan. Nah, ini ya teman-teman, tersimpan. Jadi kita bisa nambahkan rekening bank yang ada di toko kita ini. Ada BCA, pemilik rekeningnya ini, dan juga nomor rekeningnya Syita Saburu. Nah, saldonya segini, saldo 50 juta. Jadi ini sangat membantu sekali ketika kita melakukan data transaksi, transaksi tersebut mau menggunakan rekening siapa, dan data transaksi yang kita lakukan pemasukannya itu ingin masuk ke rekening siapa ya teman-teman, mau ke bagian administrator ataupun ke manajemen, kita bisa masukkan ke data banknya tersebut. Selanjutnya yaitu setelah ke rekening bank, kita masuk ke fitur yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu adalah data pengguna. Nah, data pengguna ini berfungsi sebagai siapa saja yang bisa mengakses web ini, teman-teman. Nah, ini ya, ada bagian manajemen dan juga administrator. Sama seperti fitur-fitur sebelumnya, kita bisa tambah pengguna baru di sini. Nah, ini dia teman-teman, masukkan nama. Semisal masukkan nama kelompok 1. Masukkan kelompok 1 dan juga username-nya kelompok 1. Pasportnya juga 1, 2, 3, 4. Nah, pilih level. Nih, kita di sini bisa memilih teman-teman, apakah kita ingin menjadi administrator ataupun manajemen. Di sini kita ingin menjadi manajemen. Dan juga kalau misalnya ada fotonya, kita mau menampilkan foto siapa yang menampilkan dari pengguna ini, kita bisa tambahkan di sini. Apabila tidak ada, tidak apa-apa. Kita bisa simpan. Nah, di sini sudah nambah ya teman-teman, yaitu adalah kelompok 1, username-nya kelompok 1 sebagai manajemen. Nah, itu dia. Tambah pengguna di sini sama seperti yang tadi ya. Bisa langsung menambahkan siapa namanya, baik itu username juga password. Baik teman-teman, setelah tadi kita sudah menjelaskan data pengguna, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan. Jadi, berbagai macam laporan dari berbagai macam transaksi bisa kita cetak melalui fitur ini ya teman-teman. Semisal kita ingin mencetak laporannya itu dari tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni. 1 Juni itu adalah transaksi terakhir yang kita masukkan ya teman-teman. Nah, di sini kita kategorinya sebagai contoh, semua kategori kita masukkan. Nah, kemudian tampilkan. Nah, munculnya seperti ini. Ya, teman-teman. Yang muncul itu tanggal 1 Juni 2023 dari transaksi yang terakhir kita laksanakan. Yaitu kategorinya adalah penjualan produk A, sebagai keterangannya penjualan produk A kepada perusahaan C, yaitu dengan memberikan pemasukan sebesar 1.500.000. Kemudian apabila kita membutuhkan hard copy-nya, kita bisa langsung cetak PDF. Cetak PDF, dan munculnya akan seperti ini. Apabila kita ingin save sebagai PDF, kita bisa langsung save. Dan akan masuk ke folder kita. Ingin disimpan kemana. Oke, itu adalah fitur dari laporan. Nah, fitur yang selanjutnya yaitu adalah ganti paspor. Nah, apabila kita ingin
memasukkan password yang lebih rumit, ataupun ingin memasukkan password yang lebih sulit, atau juga ingin mempermudah password-nya, bisa dipakai fitur ini ya teman-teman, pasukan password baru. Sebagai contoh, kelompok. Nah, simpan. Nah, jadi password yang untuk masuk ke menu ini, kita berarti bukan kelompok satu lagi, teman-teman. Berarti sudah diganti menjadi kelompok. Nah, fitur yang terakhir itu ya adalah menu logout. Nah, apabila kita sudah tidak ada kepentingan lagi di menu ini, kita bisa langsung logout ya, teman-teman. Bisa menggunakan fitur yang ada di bawah sini, atau bisa ada di menu paling atas kanannya ini, menu logout. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, baik. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai fitur-fitur apa sajakah yang sudah kelompok kami buat di dalam penugasan tugas besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada para Sidin dan Ibu Yuni yang sudah memberikan penugasan ini kepada kelompok kami. Semoga hasilnya memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.